Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi di Islam itu Indah ya, masih di tema kita pagi hari ini, zakat di tengah wabah corona, masih dengan Bapak Dirjen Bimas Islam Kementerian dari Agama Republik Indonesia, yaitu Bapak Komarudin Amin. Ini Masya Allah Pak Profesor ya, Masya Allah ya, Alhamdulillah nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Coba diulang lagi. Apa tuh Ustaz? Bapak Kementerian coba. Aku mau dengar lagi. Suka begitu Ustaz. Ayo dengar lagi. Udah ayo nanti kita lanjutin lagi, waktunya udah mulai terbatas ini. Nah Ustaz Syam, kita bicara masalah tentang lanjutan lagi pandangan Islam, apakah seseorang bayi, ini ada pertanyaan ya. Seorang bayi yang belum balik ini, apakah wajib juga membayar zakat? Kan kalau kita pikir-pikir lagi ya, ini kan bayi ini belum ada dosanya, ya kan masih fitrah gitu loh. Terus ada juga ada pertanyaan lagi, ada nggak sih kewajiban buat orang bayar zakat itu untuk orang yang sudah telah meninggal atau mungkin diniatkan untuk orang yang telah meninggal? Bagaimana hukumnya Ustadz Syamon izin? Bismillahirrahmanirrahim. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan syarat wajibnya zakat fitrah adalah hari terakhir atau sebelum terbenamnya matahari, hari terakhir di bulan suci Ramadan. Maka dikatakan bahwasanya mereka yang lahir sebelum terbenamnya matahari terakhir di bulan suci Ramadan, maka wajib keluar zakat fitrahnya. Nah, yang lahir sebelum tadi apa namanya? Terbenamnya matahari terakhir bulan Ramadan, maka wajib zakat fitrah. Jadi bayi intinya sebelum akhir Ramadan ini wajib bayar zakat fitrah. Ya, itu kalau lahir. Kalau meninggal, kalau dia meninggal sebelum maghrib maka dia tidak wajib. Tapi kalau dia meninggal setelah yang namanya maghrib maka dia wajib zakat masuk fitrah. Awal bulan Ramadan. Masuk Syawal. Oh masuk Syawal. Kan batasnya sampai Syawal. Itu Syafi'i dan Imam Ahmad. Tadi ada perbedaan dengan Imam yang namanya Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah hitungannya terbit fajar. Ya, kalau Imam Abu Hanifah hitungannya terbit fajar. Jadi bukan lagi bayi yang lahir sebelum maghrib. Pokoknya sebelum lebaran lahirnya. Biar sudah lewat, biar udah malam takbiran dia lahir. Yang penting sebelum terbit fajarnya, yakni hari lebaran, maka dia tetap wajib yang namanya zakat fitrah. Kemudian, siapa lagi yang wajib zakat fitrah? Syafi'i, dalam Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya bahkan orang kafir pun wajib berzakat. Ya, makanya tadi di awal dijelaskan guru kami Ustaz Maulana bahwasanya perangi yang tidak mau bayar zakat. Karena pada saat itu orang kafir pun harus dipaksa untuk bayar zakatnya. Nah ini Imam mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain adalah yang mukallaf. Siapa mukallaf adalah orang-orang yang dibebani untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang wajib zakat? Wajib zakat di antara mereka adalah orang-orang yang mampu. Mana ukuran mampunya? Yakni pada hari lebaran, pada malam lebaran. Tadi sudah ditentukan waktunya. Pada malam lebaran dia ada makanan untuk diri dan keluarganya. Lalu ada sisanya. Maka dia wajib mengeluarkan zakat. Kalau tidak punya sama sekali, maka barulah dia tidak masuk dengan golongan orang-orang yang wajib zakat tadi. Maka ya. Terus ada tadi yang kalau orang bayar zakat itu diniatkan untuk orang yang telah meninggal. Ini bagaimana? Boleh nggak hukumnya? Diniatkan untuk orang yang telah meninggal. Zakat fitrah buat orang yang sudah meninggal. Oh, tidak lagi karena sudah tidak masuk mukallaf. Tidak termasuk orang yang wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu aja syaratnya sebenarnya. Wajib bagi yang mukallaf, kemudian dikatakan tadi bahwasanya sudah sampai syarat wujubnya atau syarat waktunya sudah masuk tadi bahwa sebelum maghrib dan meninggalnya setelah maghrib tadi. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang lahirnya setelah maghrib kalau Syafi'i maka dia tidak wajib zakat fitrah. Kita harus bedakan zakat fitrah dengan zakat mal. Kalau zakat mal itu harta yang dizakatin. Ya. Kalau zakat fitrah diri yang dizakatin. Jadi itu bedanya. Kenapa zakat mal harus orang yang mampu, harus sampai berapa nisabnya, harus berapa sampai daripada perhitungan tahunnya. Karena itu zakat untuk hartanya.
Iya, iya. Tapi iya, kalau iya. zakat fitrah adalah zakat untuk dirinya. Dirinya. Itu yang membedakan antara zakat fitrah dan zakat mal tadi. Jadi ada Iya. syarat syahnya, kemudian ada syarat ujubnya atau syarat wajibnya daripada yang disyariatkan dalam fikih kita. Gitu. Jadi kalau kita bicara masalah tentang zakat ini dibedakan juga dengan kurban ya. Kalau kurban kita bisa menghadiahkan pahalanya atau hadiahkan kepada yang sudah Oh, iya, tiada iya, gitu iya, ya. betul. Tapi kalau zakat ya. fitrah ini nggak boleh ya. Ini Masya Allah luar biasa. Nah ini Ustadz Maulana tadi yang lahir di bulan Ramadan nih langsung dizakatin dong berarti. Aku dong, lahir ya? bulan Ramadan. Langsung. 8 Ramadan. Ini Masya Allah. Dan syarat ketiga wajib zakat adalah orang yang merdeka. Tapi kan Oh, sekarang sudah tidak ada lagi budak. Tidak ada budak. Betul. Ya, tidak ada lagi Dan budak. saya tambah sedikit Ustaz Sam. Dan kalau dia sudah keluarin zakat, terus dia meninggal, dia bisa minta zakatnya itu tapi kelewatan banget ya. Oh iya jangan juga ya pelit Zakat amat fitrah. katanya. Terlanjur ngeluarin Ustaz Udah ya? keluarin. Pas kan hari ini alhamdulillah dikeluarin. Tapi, ya, Sedekah. Tapi jadinya kalau mau udahlah yang saya sudah keluar zakat itu jadi sedekah aja. Karena kan sudah gugur kewajibannya. Ini Masya Allah nih. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Sekarang kita lanjut lagi nih ya. Pertanyaan dari medsos nih. Dari Instagram dari hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustadz nih. Sebenarnya boleh nggak sih memberi zakat fitrah kepada saudara kandung atau orang tua kita sendiri? Soalnya selama ini saya ngasih zakat fitrah ke saudara saya, saudara sama orang tua saya sendiri. Saya dapat pahala sedekah apa zakat Ustadz? Nah terus kalau emang nggak bisa berarti selama ini saya belum bayar zakat dong Ustadz. Nah ini menarik juga nih ya. Pembayaran zakat ini selama ini dia lakukan ini untuk kepada saudaranya dan orang tuanya. Nah ini boleh atau tidak? Seandainya tidak boleh berarti udah berapa tahun ini orang ini nggak bayar zakat berarti nggak bayar zakat fitrah. Coba penjelasannya satu Ya. mana mau nih? Bismillahirrahmanirrahim, kaitan kita bahas keseluruhan ya zakat. Kalau memberikan zakat kepada orang tua atau keluarga, jawabannya boleh enggak? Jawabannya boleh. Tapi 2 syarat. Yang pertama, orang tua itu atau saudara itu masuk kategori penerima zakat yang 8 golongan itu. Oh ada ketentuannya, Ada ketentuannya. ada syaratnya. Dan yang kedua, kalau kita bahasakan daerah saya, desa Bugis, yang singkat aja, tidak jadi tanggungan kita, tidak satu atap. Nah, tapi ingat, kalaupun Anda mau kasih, tapi tidak menggugurkan kewajiban Anda untuk menafkahi. Contoh, punya saudara perempuan yang tidak ada yang menanggung, berarti kita saudara laki-laki yang menanggungnya. Seperti itu. Mohon izin kepada semuanya, terima kasih banyak. Makanya lebih simpel lagi karena terima kasih banyak dari kementerian sudah mengatur semua zakat dan semua. Gimana nih pembagiannya? Kalau saya sih gini, orang yang mengeluarkan zakat kepada keluarganya, aku kasih zakat kepada keluargaku, iya boleh. Tadi kan 2 syaratnya. Yang penting masuk dalam golongan itu. Jangan 8 sampai golongan tadi. tiba-tiba dia kaya, saudaranya dikasih juga. Itu hadiah, Nggak bukan boleh. zakat nanti jatuhnya. Jadi jangan, hati-hati. Dan mohon izin kalau bisa, mohon maaf tanpa menggurui, hanya sekedar mengingatkan. Dan enaknya hari ini karena ada kita kedatangan bintang tamu yang tepat banget. Jadi mohon izin kalau bisa, kalau kepada keluarga pahalanya dapat 2. Apa itu pahala dapat 2? Dia zakat, dia juga silaturahim. Nah, kalau saya biasa seperti ini, bagi 3 itu zakat. Sepertiga yang pertama kau kasih kepada yang ada hubungan keluarga denganmu. Supaya silaturahmi tetap terjalan. Kedua, sepertiga yang kedua kau kasih kepada yang menunjang pekerjaanmu. Jangan sampai kau kasih, pegawai di rumahmu tidak kasih. Iya. Sakit hati orang dikasih. Coba bantu ngitungin doang masuk amplop katanya lewat doang katanya. Dia nanti ngedumel dia. Iya, Jadi iya. sebaiknya kau Iya, kasih iya, juga iya. itu. Apalagi pegawai-pegawai yang menunjang sehingga engkau bisa mengeluarkan zakat hartamu. Kenapa bisa kalau zakat hartamu? Kan ada yang bantu-bantu kau kerja. Betul. Itu harus diperhatikan. Bawa mobil, nabrak juga nih kayaknya. Aku enggak dapat zakat. Drivernya ya. Coba bantu ngitungin doang. Sakit hati. Tolong ngitungin dong gitu ya. Antar, Masukin antar. amplop. Kita cuma ngantar. Nama kita tidak ada di dalam. Harusnya dimasukkan juga itu. Iya. Iya. Barulah yang ketiga seperti kepada yang mungkin tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan, itu baru dibagikan. Supaya ada bentuk keperhatian. Betul. Makasih banyak. Jadi ini banyak sekali. Jadi tadi pertanyaan Mas yang tadi ini sekarang kita tanya balik. Aman. Apakah tadi Masnya ini keluarganya itu masuk 8 golongan tadi? Ya. Nah, kalau seandainya masuk berarti Mas aman. Tapi ada catatan buat Ah. semuanya. Bukan berarti kalau kita sudah kasih keluarga, berarti kamu tidak usah kasih uang THR ya. Baju baru karena saya sudah kasih kamu. Beda itu zakat, beda juga itu baju THR. Iya. Beda juga uang saku. Iya. Boleh saya tambah Boleh, Apa? silakan Pak Ya. Profesor. Jadi dalam sebuah hadis Ya. yang direkam dalam Sahih Bukhari diriwayatkan oleh Abu Hurairah,
bercerita bahwa pada masa Nabi ada sahabat yang sangat kaya namanya Abu Tolha yang paling kaya di Yang Madinah paling kaya, waktu paling itu. Dia punya kebun, dia punya aset yang sangat banyak. Terus kemudian dia ingin bersedekah. Ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum kamu mensedekahkan apa yang kamu suka gitu. Sehingga dia ingin mensedekahkan kebunnya yang sangat dia sukai, kebun kurma, dan di situ Masya ada sumurnya di mana Nabi sering minum di situ persis berhadapan dengan Masjid Madinah gitu. Iya, iya. Terus iya, dia iya. bertanya pada Nabi, Nabi saya mau inilah harta yang paling saya suka, boleh nggak saya sedekahkan? Nabi bilang, oh silakan bagus, tapi sedekahkan saja kepada keluargamu. Yang paling dekat dengan keluargamu itu saja kamu berikan. Gitu. Jadi bersedekah kepada keluarga itu sebenarnya lebih diutamakan. Lebih Terutama keluarga yang diutamakan. tidak mampu ya. Iya. Kalau keluarganya mampu tentu tidak perlu. Kalau keluarganya mampu ngulang lagi itu zakatnya nggak diterima itu kalau masuk 8 golongan tadi. Aduh, Jadi ini PR perlu juga. pengaturan lebih mendalam. Betul. Yang sumur kemarin kita datangi. Kita datang itu sumur datangi, Abu Tolha di sumur Abu Madinah. Tolha. Iya, di Madinah kita ya. lihat di Pintu berapa saya lupa 21. itu. 21. Nah, Jadi, itu ada Masya 3 Allah. sumur di situ. Sumur Abu Tolha. Iya, iya, Makanya iya, luar iya. biasa. Sampai diunjukin kita waktu itu Pak Profesor kita ke sana sama Iya. orang dari masjid sana. Ini sumur Abu Dibuka Tolha. karpetnya. Di bawah Masih ada karpet tempatnya, ternyata bekas-bekas. bekasnya ini Masya Allah. Iya, Bayroha Masya Allah ya. Nah kita lanjut lagi nih. Nah pertanyaan yang berikutnya Tunggu nih dulu, dari ucapin Instagram selamat, juga. Selamat. Selamat Aman. apa tuh? Yang tadi. Oh yang tadi ya, aman ya kalau 8 golongan. Selamat yang mana saya pikir ya kan. Perasaan tadi yang nanya bukan selamat tadi soalnya nanya. Ini Masya Allah. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya masih dari Instagram. Dari hamba Allah nih. Assalamualaikum ya. Sekarang banyak Assalamualaikum banget nih warahmatullahi lembaga zakat yang menyalurkan zakat. Cuma saya tuh suka ragu-ragu kalau lewat lembaga. Maaf ya kadang suka seuzon nih. Ini disalurin apa enggak ya zakatnya? Terus afdol enggak ya? Sebenarnya ada enggak lembaga yang bisa jadi referensi untuk lembaga zakat tahun ini terutama di tengah corona saat ini? Nah mau menyalurkan langsung takut gimana solusinya? Nah ini langsung Pak Profesor yang jawab nih. Pak Profesor mohon izin nih. Ada enggak lembaga-lembaga yang memang tepat sasaran ini biar masyarakat di rumah juga bisa tahu atau mungkin infonya bagaimana supaya mereka enggak salah tembak kasarnya gitu loh. Mohon izin silakan waktunya. Ya, jadi tadi saya menjelaskan bahwa di Indonesia ini ada lembaga resmi ya, yang disebut dengan Basnas itu, Badan Amil Basnas, Zakat ya? Nasional yang punya cabang seluruh Indonesia. Ada di pusat, ada di provinsi, ada di kabupaten kota, yang insya Allah lembaga ini sangat kredibel. Kredibel karena proses seleksinya juga sangat ketat, kriteria AMIL-nya juga sangat ketat, jadi situ diuji integritasnya, diuji profesionalismenya, dan juga komitmennya. Karena begini, zakat itu harus dilihat sebagai instrumen yang bisa mendukung kebijakan pemerintah secara makro sesungguhnya. Jadi negara kita ini punya kebijakan makro ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia pada tahun 2024. Itu sangat besar sekali potensi Indonesia karena Indonesia negara muslim terbesar di dunia. Dan juga kebetulan menurut lembaga internasional Indonesia itu sebagai negara yang memiliki indeks kedermawanan paling tinggi di dunia. Jadi World Giving Index itu luar biasa. Nah, distribusi zakat harus profesional, harus terencana dan juga sesuai dengan kaidah syariah pastinya. Tetapi tidak boleh atau sangat disayangkan jika zakat itu didistribusikan secara tidak terencana dan tidak profesional. Jadi lembaga-lembaga kredibel banyak sekali sesungguhnya di Indonesia ini. Kita punya lembaga itu ada 514 di seluruh Indonesia. Jadi 514. ada Basnas ya tadi saya bilang, Iya. sampai di kabupaten kota, di seluruh kabupaten ada. Kemudian ada LAS juga, lembaga amil zakat, ada yang bersifat nasional. Ya ini mungkin langsung dicatat nih ada Basnas, ada LAS. LAS itu ada LAS seperti dompet duafa, seperti rumah zakat. LAS-nya NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas yang lain. Ada yang berskala nasional, ada yang berskala provinsi dan juga kabupaten kota. Sesungguhnya lembaga-lembaga ini insya Allah bisa dipercaya karena diawasi dan diaudit. Ada 2 auditnya ya. Diawasi dan diaudit. Ada audit keuangan yang diaudit oleh akuntan publik. Masya Allah. Ada juga audit syariahnya. Jadi insya Allah profesional, akuntabel, dan punya perencanaan pendistribusian yang sangat berorientasi untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Jadi saya kira masyarakat kita tidak perlu ragu. Justru yang kita harus lakukan adalah bagaimana mengencourage umat Islam Indonesia agar bisa berzakat. Ada hadis yang menarik yang saya mau sampaikan juga direkam dalam Sahih Bukhari mengatakan begini,
ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani, tidaklah hamba itu memasuki subuh ketika ada dua malaikat yang turun kepadanya. Yang pertama mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah pengganti bagi hamba-hambamu yang mengeluarkan atau bersedekah, dan berikanlah kehancuran bagi mereka yang selalu pelit, ya, tidak mau mengeluarkan sedekahnya dan seterusnya. Jadi bersedekah, apalagi sekarang saya kira momentumnya sangat tepat sekali. Mari kita tingkatkan solidaritas kita, solidaritas nasional untuk menghadapi COVID-19 ini. Ini Masya Allah, jadi ada ya buat jamaah yang ada di rumah mungkin bisa dicatat tadi, bisa lewat Basnas atau juga lewat LAS, ini ada macam-macam tadi ya. Termasuk dompet duafa dan lain-lain, semuanya ada di sana semua. Dan itu insya Allah bisa terpercaya karena mereka akuntabel semua dan mereka diaudit secara langsung oleh pemerintah juga ya. Ini Masya Allah luar biasa, terima kasih banyak nih, pertanyaannya bagus banget yang mudah-mudahan bermanfaat. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih, ada satu lagi yang menarik, kecanggihan teknologi sekarang ini dalam pembayaran zakat yang menggunakan teknologi VR. Wah apa sih? Kayak gimana sih bentuknya? Yuk sama-sama aja kita lihat tayangannya, ini dia. Mau nggak sekarang donasi di Basnas? Gantung ini nanti gimana? Ininya zakatnya kemana? Saya mau kasih lihat ini Mas, virtual reality. Jadi kita mau kasih lihat kalau Mas donasi ke Basnas, itu larinya kemana? Oke, boleh coba ya. Halo Kak, nama saya Citra, umur saya 14 tahun. Sekolah saya di MIA Sofia, kelas 6. Kenapa ini bapak pendamping saya, Bapak Mat Soleh, lagi sakit. Kita kamar perempuan. Di sini kita tidur beramai-ramai perempuannya. Kita ke ruangan TV ya. Ini teman saya, namanya Rohim. Itu ada saya, namanya Alif. Dia kakak pendamping saya, namanya Bang Gunawan. Saya dulu tinggalnya di jalanan, saya ngamen. Pas saya sampai sini, saya diketemui oleh Bapak Mat Soleh, Bapak asuh saya. Terus saya di sini udah umur 4 tahun, saya sampai umur 14 tahun ini saya bisa sekolah sampai kelas 6. Terima kasih ya, lain kali saya cerita lagi tentang riwayat hidup saya. Ini Masya Allah ya, luar biasa, ini teknologi virtual reality ini bisa kita lihat 360 derajat keadaan rumahnya bagaimana. Jadi pada saat ada yang ngomong begini bisa keliling-keliling juga. Nah ini memang menjadi salah satu teknologi ya, maksudnya daya tarik teknologi untuk mengajak orang berzakat. Nah tapi ada pertanyaan yang mungkin masih kadang-kadang juga menjadi pertanyaan kecil di dalam hati itu. Biasanya kan kita kalau kita bayar zakat itu kan ada ijab kabul Ustaz Syam. Ya biasanya ada serah terima. Saya serahkan zakat fitrah saya, terus saya terima zakatnya. Iya kan? Ini Masya Allah. Coba. Kita lagi physical distancing. Saya serahkan zakat fitrah saya tahun ini atas nama Ahmad Fadli bin Haji Zainuri karena Allah. Saya terima zakat fitrahnya Ahmad Fadli bin Haji Zainuri tahun ini karena Allah. Sah gitu ya. Nah, ini kan kalau virtual kan nggak ada yang begitu ya kan. Nah, ini ada, ini saya zakatnya diterima nggak ya kira-kira ya. Ini kan ya, mungkin pertanyaan-pertanyaan kecil ini yang kadang-kadang bikin keraguan. Nah, ini kalau keraguan kan nggak baik gitu ya kan. Baiknya dijelaskan apakah sah atau tidak, bagaimana Ustaz Syam? Adanya transaksi antara dua orang, kemudian transaksi ini ada persetujuannya, maka itu yang disebut dengan ijab qabul. Ijab qabul ada 3, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Dalam hal jual beli itu ada ijab qabul. Mbak beli apa? Beli minyak ya 1 liter. Nah, itu udah ijab qabul tuh. Iya. Karena si penjual udah tahu dia mau beli apa. Yang dibeli minyak gitu Yang loh. dibeli minyak. Jangan yang dikasih ember gitu Ya. kan, berarti gak nyambung gitu loh. Beli apa? Nggak sesuai. Beli minyak 1 liter. Beli apa lagi? Beli gula. Beli apa lagi? Berapa? Segini, segini, segini. Berapa bungkus? Segini. Sudah kasih uangnya, selesai ijab qabul. Itu secara nggak langsung sudah ijab kabul Sudah gitu ya. ijab qabul. Itu ijab qabul yang mubah. Kenapa sudah disebut dengan ijab qabul? Karena sudah tahu. Penjualnya tahu dia ambil apa, si pembeli tahu dia harus bayar berapa.
Nah itu tidak ada perkataan khusus di situ menurut para ulama. Maka hukum ijab qabul di sini dalam jual beli adalah hukumnya adalah mubah. Ada lagi ijab qabul yang namanya ijab qabul yang wajib. Mana itu? Angkahtuka. Wah, belum Udah pernah dihafal belum pernah dia. ngerasain udah tahu dia. udah hafal. Belum pernah ngerasain nih Pak Profesor, mohon maaf sebelumnya. Belum Harus nikah soalnya. harus ada jawaban di Iya, situ. iya, iya. Qabiltu. Iya, aduh. Ini ditunggu-tunggu ya. Iya iya Jadi iya. coba, iya. saya menunggu namanya. Siapa namanya? Ayolah. Jadi kalau ini adalah ijab qabul yang wajib. Jadi ketika seorang ayah menikahkan anaknya, wali nikah, saya nikahkan, saya kawinkan engkau, maka secara ulama, mayoritas ulama mengatakan ini tekstual, harus mengikuti apa yang disyariatkan oleh agama kita, bagaimana cara menikahkannya. Karena di sini adalah ibadah. Kemudian saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan si ini, binti ini, dengan mahar sekian tersebut tunai. Maka si yang ijab qabul mengatakan qabil tuh, saya terima nikahnya si fulanah binti fulan dengan mahar sekian atau mahar tersebut tunai. Nah, maka ini adalah ijab qabul yang wajib. Dan ada juga ijab qabul yang sunnah. Mana itu ijab qabul yang sunnah? Ijab qabul yang sunnah adalah berhubungan dengan zakat tadi. Kenapa dikatakan sunnah? Kenapa kami mengambil hukum bahwa zakat adalah sunnah ijab qabulnya? Karena di dalam Al-Quran surah At-Taubah dijelaskan, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. Ambillah daripada zakatnya, ambillah daripada pengeluarannya, sedekahnya. Lalu inna sholatak fasalli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Lalu doakan mereka. Kenapa menjadi sunnah? Karena ketika terjadi ijab qabul dalam zakat, ada doa di sana. Barakallahu fima a'taita, ya, atau ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita waj'al laka tahura. Dan semoga Allah membalas apa yang kau keluarkan. Dan Allah berkahi hartamu yang kau simpan. Dan Allah sucikan daripada hartamu yang ada masih kotor-kotornya di sana. Allah sucikan di sana daripada apa yang kau zakatkan hari ini. Maka sunnah hukumnya ketika orang berzakat dengan ijab qabul. Lalu kalau sunnah apakah berdosa ditinggalkan? Sunnah nih. Berarti tidak berdosa kalau tidak ada ijab qabulnya. Sah-sah Sah atau saja. tidak? Berarti sah-sah saja karena tidak wajib hukumnya. Nah. Tapi kalau wajib hukumnya ijab qabul di sana ditinggalkan berarti tidak sah. Nikah tidak pakai ijab qabul karena ijab qabul dalam nikah adalah wajib, maka nikahnya tidak sah. Masa nikah pakai VR? Tidak bisa. Kalau zakat pakai VR tadi masih bisa. Virtual reality. Iya. Iya. Kalau zakat pakai ATM, ya masukkan langsung, masukkan kan di ATM. Apakah ada ijab qabulnya orang ngambil uang di ATM? Ada, mana ijab kabulnya? Kita pilih situ, berapa mau dikasih keluar? 500, 1 juta, 1 juta 2,5, gitu kan. Ada itu aja. Biasa itu Iya. ATM. Ini bahasanya bahasa Makassar. 500, 1 juta, 1 juta 2,5 katanya ya. Ini ATM-nya ATM Makassar. ini. ATM Makassar Iya, khusus. iya, iya. Bang Tapi Sulsel. kalau di maaf di kementerian ada juga ya? Ada. Iya, Jadi Pak ada tunjuk untuk zakat itu. Iya, jadi itu transaksi yang Ya. ada konfirmasinya. Ada konfirmasi. Jadi begitu Anda memencet transaksinya zakat di situ, kemudian keluar Nah itu konfirmasi. ijab kabul itu ya. Dan Kalau di tadi situ Ustaz Syam ya. dengan doanya tadi Langsung Allahumma ada ajarna doanya. Iya, Masya sudah ada. Allah. Jadi Jadi nggak usah khawatir lah intinya Iya, ya. iya. Pokoknya pada saat pandemi ini memang lebih baik kalau bisa kita kan physical distancing ya, nggak terlalu dekat dengan orang lain. Jadi kalau misalnya memang bisa melalui online, online saja tadi melalui tempat-tempat yang ditentukan tadi. Ini Masya Allah luar biasa. Nah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini insya Allah kita akan berdoa bersama dipimpin oleh Ustadz Syam ya. Agar Indonesia segera dijauhkan dari wabah penyakit corona. Dan Ramadan ini membawa keberkahan untuk kita semua. Dan setelah ini juga kita akan mengangkat berita viral yang sedang menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Penasaran kira-kira berita viralnya apa? Yang di rumah jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.